Di setiap langkah yang kita pijak, ada peradaban. Bukan satu, bukan dua, tapi ribuan. Di bawah tanah yang tampak sunyi, makhluk-makhluk kecil membangun kota dengan lorong-lorong rumit. Mereka bertani, mereka menyimpan makanan, mereka merawat generasi berikutnya. Tidak ada presiden, tidak ada raja yang berpidato, tidak ada pusat komando. Namun semuanya berjalan hampir sempurna. Jika seluruh semut di bumi ditimbang, para ilmuwan memperkirakan masanya bisa menyaingi, bahkan melampaui masa seluruh manusia. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa semut begitu luar biasa, tapi siapa sebenarnya penguasa planet ini? Dalam video ini, kita akan menyelami dunia tersembunyi di bawah kaki kita, membongkar bagaimana makhluk sekecil semut mampu membangun peradaban, menciptakan sistem sosial yang kompleks, bahkan menginspirasi teknologi manusia modern. Dan mungkin setelah ini, kita tidak akan pernah lagi melihat tanah dengan cara yang sama. Di bawah permukaan tanah yang tampak sunyi dan tidak bernyawa, terdapat suatu sistem kehidupan yang bekerja secara konstan. Tanah yang kita pijak setiap hari sesungguhnya menyimpan jaringan lorong, ruang, dan aktivitas yang berlangsung tanpa jeda. Apa yang bagi manusia terlihat sebagai gundukan kecil, bagi semut merupakan pusat peradaban yang terorganisasi. Sebuah koloni semut bukan sekedar kumpulan individu yang hidup berdekatan. Ia adalah sistem biologis yang terstruktur, memiliki pembagian peran, mekanisme komunikasi, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Dalam satu koloni, jumlah individu dapat mencapai ribuan hingga jutaan, tergantung pada spesiesnya. Struktur sarang semut dibangun dengan efisiensi yang mengagumkan. Terdapat lorong utama yang berfungsi sebagai jalur mobilitas dan distribusi makanan. Dari lorong tersebut bercabang ruang-ruang khusus, ruang penyimpanan cadangan pangan, ruang pembibitan tempat telur dan larva dirawat, serta ruang pusat yang ditempati oleh ratu sebagai sumber reproduksi koloni. Setiap ruang memiliki fungsi spesifik dan dirancang sesuai kebutuhan biologis koloni. Beberapa spesies bahkan menunjukkan kemampuan arsitektural yang luar biasa. Sarang mereka memiliki sistem ventilasi alami yang memungkinkan sirkulasi udara berlangsung secara stabil. Perbedaan suhu antara bagian atas dan bawah sarang menciptakan aliran udara yang menjaga kelembapan dan temperatur tetap ideal. Semua ini terjadi tanpa cetak biru, tanpa alat ukur, dan tanpa kesadaran individual akan rancangan besar yang sedang dibangun. Contoh yang paling menonjol dapat ditemukan pada semut pemotong daun, seperti Atta cephalotes. Spesies ini mengumpulkan potongan daun dalam jumlah besar, bukan untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan untuk dijadikan media pertumbuhan jamur. Jamur tersebut kemudian menjadi sumber nutrisi utama bagi koloni. Praktik ini menunjukkan adanya sistem pertanian yang terorganisasi, lengkap dengan pemeliharaan, perlindungan, dan pengendalian lingkungan tumbuh. Di dalam koloni, pembagian kerja berlangsung secara sistematis. Semut pekerja bertugas mencari, mengangkut, dan memproses makanan. Semut prajurit menjaga akses masuk sarang dari ancaman eksternal. Individu tertentu secara khusus merawat telur dan larva, memastikan generasi berikutnya berkembang dengan optimal. Sementara itu, ratu berfungsi sebagai pusat reproduksi yang menjamin kelangsungan populasi dalam jangka panjang. Yang menjadikan sistem ini luar biasa adalah ketiadaan otoritas tunggal yang mengatur seluruh aktivitas. Tidak ada pemimpin yang memberikan instruksi langsung. Koordinasi terjadi melalui sinyal kimia, berupa feromon yang ditinggalkan sepanjang jalur pergerakan. Setiap individu merespon rangsangan lingkungan secara sederhana. Namun interaksi ribuan respon sederhana tersebut menghasilkan pola kolektif yang kompleks dan adaptif. Fenomena ini melahirkan konsep ilmiah yang dikenal sebagai superorganisme. Dalam kerangka ini, koloni dipandang bukan sebagai kumpulan individu terpisah, melainkan sebagai satu entitas biologis terpadu. Setiap semut berperan layaknya sel dalam tubuh makhluk hidup yang lebih besar. Individu mungkin kecil dan tampak tidak signifikan, tetapi keseluruhan sistem menunjukkan kecerdasan kolektif yang melampaui kapasitas satu organisme tunggal. Lebih jauh lagi, keberadaan koloni semut berkontribusi secara signifikan terhadap ekosistem.
Mereka membantu aerasi tanah, mendaur ulang materi organik, serta mempengaruhi distribusi nutrisi di lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, peradaban kecil ini tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga membentuk lingkungan tempat mereka tinggal. Melalui pengamatan yang lebih cermat, menjadi jelas bahwa dunia semut bukanlah dunia yang sederhana. Ia adalah sistem sosial, biologis, dan ekologis yang kompleks. Tanpa teknologi modern, tanpa bahasa seperti manusia, dan tanpa kesadaran reflektif, mereka membangun struktur kehidupan yang stabil dan berkelanjutan. Apa yang selama ini tampak sebagai makhluk kecil yang bergerak tanpa arah, ternyata merupakan bagian dari mekanisme besar yang bekerja dengan presisi tinggi. Jika pada bab sebelumnya kita melihat koloni semut sebagai sistem yang teratur dan efisien, maka pada bagian ini kita akan menyadari bahwa keteraturan tersebut tidak selalu berarti kedamaian. Dunia semut juga dipenuhi persaingan, konflik, dan perebutan wilayah. Setiap koloni hidup dalam batas teritorial tertentu. Wilayah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi sumber kehidupan. Di sanalah mereka mencari makanan, membangun sarang, dan membesarkan generasi berikutnya. Ketika dua koloni bertemu di batas wilayah yang sama, konflik hampir tidak dapat dihindari. Pertempuran antar koloni bisa berlangsung dalam skala yang sangat besar jika dilihat dari ukuran tubuh mereka. Ribuan semut saling menyerang menggunakan rahang yang kuat. Beberapa spesies juga mengeluarkan zat kimia untuk melemahkan atau membingungkan lawan. Bagi manusia, pemandangan ini mungkin tampak kecil. Namun bagi semut, itu adalah perang yang menentukan kelangsungan hidup. Konflik ini biasanya terjadi karena perebutan sumber makanan. Jika satu koloni menemukan sumber makanan yang melimpah, koloni lain akan berusaha merebutnya. Dalam banyak kasus, koloni yang memiliki jumlah lebih besar atau koordinasi lebih baik akan memenangkan pertempuran. Namun, tidak semua strategi dilakukan dengan cara menyerang secara langsung. Beberapa spesies mengembangkan cara yang jauh lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah semut penculik, seperti Polier gusrufensens. Spesies ini menyerang koloni lain bukan untuk memusnahkan sepenuhnya, tetapi untuk menculik larva dan pupa. Setelah dibawa ke sarang mereka sendiri, larva tersebut akan tumbuh dan bekerja untuk koloni penculik. Praktik ini dikenal sebagai perbudakan biologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia semut memiliki strategi sosial yang sangat beragam. Mereka tidak hanya bertarung, tetapi juga memanfaatkan kelemahan spesies lain untuk memperkuat diri sendiri. Di sisi lain, ada pula spesies yang membentuk koloni dalam skala luar biasa besar. Contohnya adalah Linepi demahumile yang dikenal membentuk superkoloni. Dalam sistem ini, sarang-sarang yang terpisah tidak saling menyerang karena memiliki ciri kimia yang sama. Akibatnya, mereka dapat bekerja sama dalam wilayah yang sangat luas tanpa konflik internal. Strategi ini membuat mereka sangat dominan dan sulit dikalahkan oleh spesies lokal. Selain menyerang dan berekspansi, semut juga memiliki sistem pertahanan yang efektif. Beberapa spesies memiliki prajurit dengan kepala besar yang berfungsi sebagai pintu hidup, menutup akses masuk sarang ketika ada ancaman. Spesies lain menghasilkan cairan beracun untuk melindungi diri dari predator atau koloni pesaing. Bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti banjir, semut menunjukkan kemampuan bertahan yang mengagumkan. Koloni tertentu dapat membentuk struktur terapung dengan saling mengaitkan tubuh mereka, melindungi ratu dan larva di bagian tengah. Struktur ini dapat bertahan hingga berhari-hari di atas air, sampai mereka menemukan daratan yang aman. Semua ini menunjukkan bahwa dunia semut bukanlah sistem yang statis. Ia terus berubah dan beradaptasi. Koloni yang tidak mampu bersaing akan melemah dan akhirnya punah. Sebaliknya, koloni yang memiliki strategi lebih baik akan berkembang dan memperluas wilayahnya. Persaingan inilah yang mendorong evolusi kemampuan mereka. Komunikasi menjadi lebih efektif, koordinasi menjadi lebih cepat, respon terhadap ancaman menjadi lebih tepat. Dengan demikian, keteraturan yang kita lihat pada koloni semut sebenarnya berdiri di atas dinamika persaingan yang intens. Dunia mereka adalah arena seleksi alam yang berlangsung setiap hari. Jika pada bab pertama kita melihat bagaimana mereka membangun peradaban, maka pada bab kedua ini kita mulai memahami bahwa peradaban tersebut dipertahankan melalui strategi, konflik, dan kemampuan beradaptasi.
Jika kita melihat seekor semut berjalan di tanah, mungkin sulit membayangkan bahwa makhluk sekecil itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya hanya beberapa milimeter, beratnya bahkan tidak sampai 1 gram. Namun dalam dunia hewan, semut termasuk salah satu hewan dengan rasio kekuatan terhadap berat tubuh yang paling mengagumkan. Seekor semut dapat mengangkat beban yang jauh lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Pada beberapa spesies, kemampuan ini bisa mencapai puluhan kali berat tubuhnya. Artinya, jika kemampuan ini dimiliki manusia, seseorang seberat 70 kg secara teoritis bisa mengangkat mobil kecil tanpa kesulitan. Kekuatan ini berasal dari struktur tubuh semut yang sangat efisien. Otot-otot mereka menempel langsung pada kerangka luar yang keras, yang disebut exoskeleton. Struktur ini memungkinkan tenaga yang dihasilkan otot ditransfer secara langsung ke bagian tubuh lain tanpa banyak energi yang terbuang. Selain itu, ukuran tubuh yang kecil juga memberikan keuntungan mekanis. Dalam dunia fisika, semakin kecil ukuran suatu organisme, semakin besar rasio kekuatan otot terhadap berat tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa semut dapat membawa benda yang terlihat sangat besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Kemampuan ini sering terlihat ketika mereka bekerja bersama. Barisan semut dapat mengangkut potongan makanan, serangga mati, bahkan potongan daun yang ukurannya berkali-kali lipat dari tubuh mereka. Salah satu spesies yang terkenal karena kebiasaan ini adalah Atacephalotes, yang sering terlihat membawa potongan daun besar di atas kepalanya. Namun kekuatan semut tidak hanya terlihat dalam kemampuan mengangkat beban. Beberapa spesies juga memiliki kekuatan rahang yang sangat besar dibandingkan ukuran tubuhnya. Contohnya adalah semut rahang jebak seperti Odontomachus bauri. Rahang spesies ini dapat menutup dengan kecepatan yang sangat tinggi, menjadikan salah satu gerakan tercepat di dunia hewan. Kecepatan penutupan rahang tersebut bahkan dapat digunakan untuk melontarkan tubuh semut sendiri ke udara ketika menghadapi bahaya. Dengan cara ini, mereka dapat melarikan diri dari predator dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, kekuatan semut juga terlihat dalam kerjasama mereka. Ketika satu semut tidak mampu memindahkan suatu benda sendirian, beberapa semut akan bekerja bersama. Tanpa adanya perintah langsung, mereka secara alami menyesuaikan posisi dan arah tarikan sehingga benda tersebut dapat dipindahkan secara efisien. Koordinasi seperti ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati semut tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada kemampuan mereka bekerja sebagai satu sistem. Seekor semut mungkin kecil dan tampak tidak berarti, namun ketika ribuan semut bekerja bersama, mereka mampu memindahkan objek besar, membangun sarang yang kompleks, dan mempertahankan wilayahnya dari ancaman. Dengan kata lain, kekuatan semut bukan hanya soal tenaga fisik, ia adalah kombinasi antara struktur tubuh yang efisien, kemampuan biologis yang unik, dan kerjasama kolektif yang luar biasa. Jika kita mengamati satu ekor semut secara terpisah, mungkin kita akan menganggapnya sebagai makhluk sederhana. Ukuran otaknya sangat kecil, kemampuan penglihatannya terbatas. Ia tidak memiliki bahasa seperti manusia. Namun ketika ribuan bahkan jutaan semut bergerak bersama, muncul pola perilaku yang terlihat cerdas dan terorganisasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin makhluk dengan kemampuan individu yang terbatas mampu menciptakan sistem yang begitu kompleks? Jawabannya terletak pada apa yang disebut dengan kecerdasan kolektif. Semut tidak bergantung pada satu pemimpin yang mengatur seluruh koloni. Tidak ada individu yang mengetahui gambaran besar secara keseluruhan. Setiap semut hanya merespon rangsangan sederhana di sekitarnya, terutama sinyal kimia yang disebut feromon. Ketika seekor semut menemukan sumber makanan, ia akan kembali ke sarang sambil meninggalkan jejak feromon di sepanjang jalur yang dilaluinya. Jejak ini menjadi penanda bagi semut lain jika sumber makanan tersebut melimpah. Semakin banyak semut yang mengikuti jalur itu, dan semakin kuat pula jejak feromon yang terbentuk. Sebaliknya, jika sumber makanan sedikit atau sudah habis, jejak tersebut perlahan menghilang karena tidak diperkuat lagi. Tanpa perlu perintah, koloni secara otomatis beralih ke jalur yang lebih menguntungkan. Proses sederhana ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kemampuan menemukan rute tercepat dan paling efisien menuju sumber makanan. Fenomena inilah yang kemudian menginspirasi para ilmuwan dalam mengembangkan algoritma optimasi yang dikenal sebagai Uncolony Optimization. Algoritma ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari logistik hingga jaringan komputer. Artinya,
cara kerja semut telah membantu manusia menyelesaikan persoalan kompleks dalam dunia modern. Selain dalam pencarian makanan, kecerdasan kolektif juga terlihat dalam pembangunan sarang. Tidak ada satupun semut yang memiliki rancangan lengkap dari struktur yang akan dibangun. Setiap individu hanya membawa partikel tanah dan meletakkannya berdasarkan rangsangan tertentu. Namun interaksi sederhana tersebut, ketika dilakukan ribuan kali, menghasilkan struktur yang stabil dan fungsional. Prinsip ini dikenal sebagai self-organization, yaitu kemampuan sistem untuk membentuk pola teratur tanpa kontrol pusat. Dalam dunia semut, keteraturan muncul dari interaksi lokal yang sederhana, bukan dari perencanaan terpusat. Kecerdasan kolektif juga tampak ketika koloni menghadapi ancaman. Saat predator mendekat, sinyal kimia penyebar bahaya segera dilepaskan. Dalam hitungan detik, semut pekerja berubah menjadi agresif. Prajurit bergerak ke garis depan, dan larva dipindahkan ke ruang yang lebih aman. Semua terjadi secara cepat dan terkoordinasi. Yang menarik, tidak ada individu yang memahami keseluruhan strategi, namun secara kolektif, respon mereka efektif. Fenomena ini menantang cara kita memahami kecerdasan. Selama ini, kecerdasan sering dikaitkan dengan kemampuan individu, terutama ukuran dan kompleksitas otak. Namun koloni semut menunjukkan bahwa kecerdasan juga dapat muncul dari interaksi sederhana yang terjadi secara masif dan berulang. Dalam konteks ini, koloni semut dapat dipandang sebagai satu sistem besar yang terdiri dari banyak unit kecil. Setiap semut mungkin memiliki kapasitas terbatas, tetapi ketika bekerja bersama, mereka menciptakan sesuatu yang jauh melampaui kemampuan individu. Inilah paradoks yang membuat dunia semut begitu menakjubkan. Mereka kecil, tetapi dampaknya besar. Mereka sederhana, tetapi hasil akhirnya kompleks. Dan mungkin disinilah letak pelajaran yang paling penting, bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada individu yang paling cerdas, melainkan pada sistem yang mampu bekerja secara harmonis. Di antara miliaran makhluk kecil yang hidup di bumi, semut ternyata mendapat perhatian khusus dalam salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Di dalam Al-Quran, bahkan terdapat satu surat yang secara langsung dinamai berdasarkan makhluk kecil ini, yaitu surat An-Naml, yang berarti semut. Di dalam surat tersebut, terdapat kisah menarik tentang pertemuan antara Nabi Sulaiman dan koloni semut. Ketika pasukan Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah, seekor semut memperingatkan koloninya agar segera masuk ke sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan yang lewat. Ayat tersebut berbunyi, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya, sedangkan mereka tidak menyadari." Kisah ini sering dibaca sebagai cerita moral atau simbol kebijaksanaan. Namun jika kita melihatnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, terdapat beberapa hal menarik yang membuat para peneliti tertarik untuk membahasnya. Pertama adalah kemampuan komunikasi semut. Ilmu biologi modern telah menunjukkan bahwa semut memang memiliki sistem komunikasi yang sangat kompleks. Mereka berkomunikasi menggunakan sinyal kimia yang disebut feromon, serta melalui sentuhan antena. Dengan cara ini, satu semut dapat memperingatkan koloni tentang bahaya, memberitahu lokasi makanan, atau mengordinasikan pergerakan kelompok. Dalam konteks ini, gambaran tentang seekor semut yang memperingatkan koloninya ternyata sejalan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan tentang perilaku sosial semut. Hal kedua yang menarik adalah struktur sosial koloni semut. Koloni semut berfungsi seperti satu sistem besar yang terorganisasi. Setiap individu memiliki peran tertentu. Ada yang menjadi pekerja, ada yang bertugas menjaga sarang, dan ada yang merawat telur serta larva. Ketika bahaya datang, sinyal peringatan dapat menyebar sangat cepat, sehingga seluruh koloni bereaksi hampir secara bersamaan. Fenomena ini dikenal dalam biologi sebagai kecerdasan kolektif, yaitu kemampuan kelompok besar organisme untuk bertindak secara bersama, meskipun setiap individu hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Yang menarik, konsep tentang kehidupan sosial semut yang sangat terorganisasi ini baru benar-benar dipahami oleh sains modern dalam beberapa abad terakhir. Namun deskripsi tentang koloni semut yang saling memperingatkan telah disebutkan jauh lebih dahulu dalam teks kuno. Bagi sebagian orang, hal ini menunjukkan bagaimana pengamatan terhadap alam telah menjadi bagian penting dalam tradisi intelektual manusia sejak lama. Semut yang sering kita anggap sebagai makhluk kecil ternyata memiliki kehidupan sosial yang kompleks, kemampuan komunikasi yang canggih, dan sistem kerjasama yang luar biasa.
Mungkin inilah alasan mengapa makhluk kecil ini mendapat tempat khusus dalam salah satu kitab suci terbesar di dunia. Dan semakin kita mempelajari semut melalui ilmu pengetahuan modern, semakin kita menyadari bahwa makhluk kecil ini menyimpan banyak pelajaran tentang organisasi, kerjasama, dan ketahanan hidup. Pada akhirnya, semut bukan hanya sekedar serangga yang berjalan di tanah. Ia adalah contoh bagaimana alam menyimpan keajaiban, bahkan pada makhluk yang paling kecil sekalipun. Di sepanjang video ini, kita telah melihat sesuatu yang mungkin jarang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk kecil yang sering kita abaikan di tanah, di sela-sela rumput, atau di sudut rumah, ternyata menyimpan dunia yang luar biasa kompleks. Semut membangun kota di bawah tanah. Mereka mengatur pekerjaan dengan disiplin yang hampir sempurna. Mereka berperang mempertahankan wilayah. Mereka bertani, berternak, dan merawat generasi berikutnya. Semua itu dilakukan oleh makhluk yang ukuran tubuhnya bahkan lebih kecil dari ujung jari manusia. Namun yang paling menakjubkan bukan hanya kekuatan fisik mereka, melainkan kemampuan mereka bekerja bersama. Seekor semut mungkin tampak lemah dan sederhana, tapi ribuan semut yang bekerja sebagai satu sistem mampu menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kemampuan individu mereka. Di dalam koloni semut, tidak ada ambisi pribadi, tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada individu yang mencoba menguasai segalanya. Yang ada hanyalah satu tujuan bersama, keberlangsungan koloni. Dalam banyak hal, dunia semut memperlihatkan kepada kita sebuah prinsip dasar kehidupan di bumi, bahwa kekuatan sejati seringkali lahir dari kerjasama, keteraturan, dan kemampuan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Sebuah pengingat bahwa terkadang pelajaran terbesar tentang kehidupan justru datang dari makhluk yang paling kecil. Dan mungkin setelah memahami semua ini, cara kita memandang dunia di sekitar kita akan sedikit berubah. Karena di bawah kaki kita, di balik tanah yang tampak sunyi, terdapat sebuah peradaban yang telah bertahan selama puluhan juta tahun. Sebuah peradaban yang bekerja tanpa henti, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, namun tetap menjalankan perannya dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Dan mungkin, lain kali ketika kita melihat barisan semut berjalan di tanah, kita tidak lagi melihatnya sebagai makhluk kecil yang tidak berarti. Kita melihatnya sebagai salah satu keajaiban alam yang selama ini berjalan tepat di bawah kaki kita.